Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sistem kardiovaskular. Berikut adalah anggota kelompok kami. Jadi, sistem kardiovaskular merupakan sistem yang memberi fasilitas proses pengangkutan berbagai substansi menuju sel-sel tubuh dan dari sel-sel tubuh. Sistem ini terdiri dari organ penggerak yang disebut jantung dan sistem saluran yang terdiri dari arteri yang mengalirkan darah dari jantung dan vena yang mengalirkan darah menuju jantung. Jantung. 1. Anatomi dan fisiologi jantung. Jantung adalah organ berupa otot berbentuk kerucut, berongga, dan dengan basisnya di atas dan puncaknya di bawah. Apeksnya atau puncak miring ke sebelah kiri. Berat jantung kira-kira 300 gram. Kedudukan jantung. Jantung berada di dalam toraks antara kedua paru-paru dan di belakang sternum, dan lebih menghadap ke kiri daripada ke kanan. Kedudukannya yang tepat dapat digambarkan pada kulit dada kita. Sebuah garis yang ditarik dari tulang rawan iga ketiga kanan, 2 cm dari sternum ke atas ke tulang rawan iga kedua kiri, 1 cm dari sternum menunjukkan kedudukan basis jantung, tempat pembuluh darah masuk dan keluar. Titik di sebelah kiri antara iga kelima dan keenam atau di dalam ruang interkostal kelima kiri 4 cm dari garis medial menunjukkan kedudukan apeks jantung, yang merupakan ujung tajam dari ventrikel. Struktur jantung. Secara internal, jantung dipisahkan oleh sebuah lapisan otot menjadi dua belah bagian dari atas ke bawah menjadi dua pompa. Kedua pompa ini sejak lahir tidak pernah tersambung. Belahan ini terdiri dari dua rongga yang dipisahkan oleh dinding jantung. Maka dapat disimpulkan bahwa jantung terdiri dari 4 rongga, serambi kanan dan kiri, serta bilik kanan dan kiri. Dinding serambi jauh lebih tipis dibandingkan dinding bilik, karena bilik harus melawan gaya gravitasi bumi untuk memompa dari bawah ke atas, dan memerlukan gaya yang lebih besar untuk mensuplai peredaran darah besar, khususnya pembuluh aorta. Pembuluh darah yang tersambung dengan jantung. Vena cava superior dan inferior menuangkan darahnya ke dalam atrium kanan. Arteri pulmonalis membawa darah keluar dari ventrikel kanan. 4 vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Aorta membawa darah keluar dari ventrikel kiri. Penyaluran darah dan saraf ke jantung. Arteri koronaria kanan dan kiri yang pertama-tama meninggalkan aorta dan kemudian bercabang menjadi arteri yang lebih kecil. Arteri kecil ini mengitari jantung dan mengantarkan darah kepada semua bagian organ. Darah yang kembali dari jantung terutama dikumpulkan oleh sinus koronaria dan langsung kembali ke dalam atrium kanan. Meskipun gerakan jantung bersifat ritmik, tetapi kecepatan kontraksi dipengaruhi oleh rangsangan yang sampai pada jantung melalui saraf vagus dan simpatetik. Gerakan jantung terdiri atas 2 jenis, yaitu kontraksi atau sistol dan pengendoran atau diastol. Kontraksi dari kedua atrium terjadi serentak dan disebut sistol atrial, pengendorannya adalah diastol atrial. Serupa dengan itu, kontraksi dan pengendoran ventrikel disebut juga sistol dan diastol ventrikuler. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang bunyi jantung. Nah, bunyi jantung itu terdengar melalui stetoskop selama siklus jantung. Katup aorta akan menutup dan tekanan vaskuler itu akan menurun kembali ke nilai diastol. Dengan adanya kontraksi atau relaksasi atrium dan ventrikel serta adanya perubahan tekanan dalam rongga jantung selama kerja jantung menyebabkan terjadinya pembukaan dan penutupan katup-katup jantung. Nah, untuk bunyi jantungnya sendiri, bunyi pertama itu frekuensinya akan lebih rendah daripada bunyi kedua. Nah, sedangkan untuk bunyi kedua itu akan jauh lebih nyaring karena beberapa faktor. Yang pertama karena faktor otot, faktor katup, dan juga faktor pembuluh darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan bunyi jantung. Nah, untuk bunyi yang pertama, itu bunyinya terdengar lub. Dan bunyinya itu akan lebih rendah, terdengar lebih rendah. Untuk bunyi yang kedua, selanjutnya, akan terdengar suara dup, yang dimana suaranya ini akan lebih pendek dan lebih nyaring daripada bunyi yang pertama. Bunyi yang ketiga, bunyi ini tuh
lebih lemah dan rendah daripada bunyi yang kedua dan bunyi yang satu. Untuk bunyi yang keempat, ini tuh akan terkadang dapat terdengar sebelum bunyi pertama bila tekanan atrium tinggi atau ventrikal kaku. Jadi memang bunyi keempat ini itu akan dapat terdengar sebelum bunyi pertama. Curah jantung dan isi sekuncup. Nah, pada saat keadaan normal, jumlah darah yang dipompakan oleh ventrikel itu sama besarnya. Maksudnya antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan itu sama besarnya. Nah, bila terjadi perbedaan, akan mengalami penimbunan darah di tempat tertentu. Misalnya penimbunan darah di paru-paru. Nah, jumlah darah yang dipompakan ventrikel dalam 1 menit itu disebut jumlah curah jantung. Dan jumlah darah yang dipompakan setiap kali sistol dinamakan isi sekuncup. Dengan demikian, curah jantung itu sama dengan isi sekuncup dikali frekuensi denyut jantung per menit. Nah, untuk curah jantung setiap orang itu pastinya akan tidak sama ya, tergantung keaktifan tubuhnya. Nah, curah jantung ini akan meningkat saat sedang bekerja ataupun sedang stres, dan juga akan menurun pada saat tidur. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu tentang pembuluh darah. Menurut fungsinya, terdapat 3 jenis pembuluh darah dalam tubuh, yaitu yang pertama adalah pembuluh arteri atau yang biasa kita sebut dengan pembuluh nadi, berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Terdiri atas 2 jenis, yaitu aorta dan arteri pulmonalis. Aorta atau yang biasa kita sebut dengan nadi besar, yaitu pembuluh arteri yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan O2 dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yaitu pembuluh arteri yang berperan untuk mengalirkan darah yang mengandung CO2 dari bilik kanan menuju paru-paru. Yang kedua ada pembuluh vena atau yang biasa kita sebut dengan pembuluh balik. Nah, pembuluh ini berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung, terdiri atas 3 jenis, yaitu vena pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu tentang jenis-jenis dari pembuluh balik atau vena. Nah, yang pertama ada vena pulmonalis, yaitu pembuluh vena yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang mengandung O2 dari paru-paru menuju jantung atau serambi kiri. Yang kedua ada vena cava superior, yaitu pembuluh vena yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari tubuh bagian atas menuju jantung. Nah, yang terakhir ada vena cava inferior, yaitu pembuluh vena yang membawa darah dari tubuh bagian bawah menuju jantung. Yang ketiga ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler bercirikan dinding sel yang tipis, halus, dan langsung berhubungan dengan sel-sel pada jaringan tubuh. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan pembuluh darah ya menurut sifatnya. Nah, sifat yang pertama adalah dinding. Pembuluh nadi atau arteri itu dindingnya tebal dan elastis, sedangkan pembuluh balik atau vena tipis dan kurang elastis. Berarti kebalikannya dari pembuluh nadi atau arteri. Dan yang kapiler tipis dan permeabel. Yang kedua ada aliran darah, arah aliran. Nadi atau arteri meninggalkan jantung. Balik atau vena menuju jantung. Kapiler berawal dari arteriol. Sifat yang ketiga ada tekanan. Nadi atau arteri kuat dan memancar, sedangkan balik atau vena lemah dan menetes. Sedangkan kapiler peralihan antara sistem bertekanan tinggi dan sistem bertekanan lemah. Sifat yang keempat yaitu darah, ya.
nadi atau arteri ini banyak dengan mengandung O2 kecuali arteri pulmonalis. Seperti yang kita tahu tadi, arteri pulmonalis itu mengalirkan darah yang kaya akan CO2. Nah, pembuluh balik atau vena banyak mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis, sama seperti arteri, tapi kebalikannya vena pulmonalis mengalirkan darah yang kaya akan O2. Nah, sedangkan kapiler banyak mengandung O2. Sifat selanjutnya adalah letak lebih ke dalam. Pembuluh balik atau vena dekat permukaan tubuh, sedangkan kapiler antara arteri dan vena. Nah, sifat yang terakhir adalah klep. Pembuluh nadi atau arteri itu klepnya hanya satu pada pangkal nadi, sedangkan balik atau vena banyak di sepanjang pembuluh darah, dan kapiler tidak memiliki klep. Selanjutnya ada komponen darah. Yang pertama itu adalah plasma darah, ya. Cairan darah berwarna kekuningan yang mengandung 90% air, 8% protein, dan 0,9% mineral, oksigen, enzim, dan antigen. Nah, plasma darah berperan dalam proses pengangkutan sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut zat sisa metabolisme. Plasma darah juga memiliki protein plasma yang terdiri atas albumin, globumin, dan fibrinogen. Nah, albumin ini itu berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik dalam darah. Nah, sedangkan globumin itu berfungsi sebagai zat antibodi, dan fibrinogen seperti yang kita tahu berperan dalam pembekuan darah. Yang kedua ada sel-sel darah. Yang pertama, jadi sel-sel darah manusia itu terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama sel darah merah atau eritrosit. Sel berbentuk bulat pipih, bikonkav, tidak berinti, dan mengandung hemoglobin atau pigmen merah pada darah. Nah, hemoglobin merupakan protein yang mengandung hemin atau mengandung zat besi dan globin, serta memiliki daya ikat tinggi terhadap oksigen. Sel darah merah berjumlah 4-5 juta sel atau sel per mililiter darah, dan hanya berumur sekitar 120 hari. Setelah itu dirombak di dalam hati atau lever. Nah, yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Sel tidak berwarna atau bening, bentuk ameboid atau tidak tetap, berinti, dan berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel darah merah. Berperan utama dalam pertahanan tubuh atau antibodi dengan sifatnya sebagai fagosit. Sel darah putih ada 2 jenis, yaitu granulosit dan agranulosit. Nah, kalau granulosit ini adalah plasma yang bergranular, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Nah, sedangkan agranulosit itu adalah plasma kebalikannya dari granulosit, yaitu dia plasma tidak bergranular. Nah, contohnya ada limfosit dan monosit. Yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak berinti, dan berdiameter sekitar 2-44 mm. Berperan penting dalam proses pembukuan darah dengan mengeluarkan enzim trombokinase saat terjadi luka. Nah, trombosit ini hanya berumur 8 hari, dan setiap 1 mm kubik darah mengandung trombosit keluar 150.000 sampai 400.000 keping. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sirkulasi darah di jantung. Ada 3 peredaran darah manusia, yaitu sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi portal. Ketiga, sirkulasi ini bertanggung jawab atas aliran darah yang bergerak di dalam tubuh.
Yang pertama, sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah mengandung oksigen mengisi serambi kiri ke jantung melalui vena pulmonalis. Usai melakukan pelepasan karbon dioksida di paru-paru, kemudian darah yang sudah berada di serambi kiri diteruskan ke bilik kiri. Untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melalui aorta akan terus mengalir dan hingga ke bagian paling tepi di ujung area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat yang dibawa ke sel-sel tubuh, darah mengalir kembali ke serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua, sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal ini merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju ke paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung pada saat darah mengandung karbon dioksida dan sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar, lalu diteruskan ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Selanjutnya, darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk melakukan pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Setelah itu, darah bersih yang kaya akan oksigen akan memasuki serambi kiri untuk melalui vena pulmonalis. Yang ketiga, sirkulasi portal. Sama seperti bagian tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang nutrisinya jantung akan dialirkan melalui arteri koroner ke otot jantung. Maka dari itu, sumbatan pada arteri koroner bisa mengurangi aliran oksigen dan nutrisi ke otot jantung, sehingga meningkatkan resiko terkena serangan jantung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem limfatik. Sistem limfatik adalah sistem tubuh yang berperan penting dalam menghasilkan imunitas atau kekebalan tubuh. Sistem limfatik ini tersusun atas cairan limfe yang mengalir pada pembuluh limfatik, organ, jaringan, dan sumsum tulang merah. Sistem limfatik memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah mengalirkan cairan interstisial, yang kedua mentransfer lemak dari makanan. Pembuluh limfatik akan mentransfer lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang diserap oleh saluran pencernaan untuk dialirkan ke darah. Yang ketiga adalah memfasilitasi reaksi imun. Jaringan limfatik memiliki spesifikasi yang sangat tinggi terhadap mikroorganisme tertentu dan sel abnormal. Limfosit ini akan dibantu oleh makrofag yang akan mengenali sel asing dan menghancurkannya. Selanjutnya, pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik akan dimulai dari kapiler limfatik. Kapiler limfatik adalah suatu saluran dengan ujung tertutup yang terdapat pada ruang antar sel. Kapiler limfatik ini banyak terdapat di seluruh bagian tubuh, kecuali pada jaringan tubuh yang tidak berpembuluh seperti tulang dan kornea pada mata. Pada usus halus, kapiler limfatik ini mengalami spesialisasi yang disebut dengan lakteal. Lakteal membawa lemak beserta cairan limfe untuk dialirkan menuju pembuluh limfe yang pada akhirnya akan masuk ke dalam darah. Menuju pembuluh limfatik, cairan limfe akan mengalir menuju 2 saluran utama, yaitu pembuluh limfe kanan dan pembuluh limfe kiri. Pembuluh limfe kanan akan menerima cairan limfe dari tubuh kanan bagian atas, sedangkan pembuluh limfe kiri akan menerima cairan limfe dari kepala bagian kiri, leher, dada, lengan kiri bagian atas, dan seluruh tubuh yang terletak pada tulang rusuk bagian bawah. Dan kedua pembuluh ini, baik pembuluh limfe kanan dan pembuluh limfe kiri, akan mengalirkan cairan limfe menuju pembuluh darah vena. Selanjutnya, jaringan dan organ limfatik. Jaringan dan organ limfatik dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan fungsinya, yaitu organ limfatik primer dan organ limfatik sekunder. Organ limfatik primer terdiri dari sumsum tulang merah.
Sumsum tulang merah terdapat pada tulang pipih dan epifise tulang pipa pada orang dewasa dan merupakan tempat pembentukan sel limfosit. Yang kedua adalah kelenjar timus. Kelenjar timus biasanya memiliki 2 lobus dan setiap lobus terdiri dari korteks dan medula. Kelenjar timus terletak di bagian atas tulang dada. Selanjutnya, organ limfasit sekunder yang terdiri dari nodus limfe. Nodus limfe mengandung sel limfosit B dan sel limfosit T yang berperan penting dalam menghancurkan senyawa atau sel asing. Yang selanjutnya, limpa. Limpa merupakan jaringan limfatik yang terbesar di dalam tubuh dengan panjang 12 cm yang terdapat di bagian parut dan diafragma dan memiliki 2 bagian yaitu pulpa merah dan pulpa putih. Dan yang terakhir adalah nodulus limfaticus. Nodulus limfaticus adalah sekumpulan jaringan limfatik yang tersebar di seluruh jaringan ikat yang terdapat pada membran mukus yang membatasi dinding saluran pencernaan, saluran urin, saluran respirasi, dan saluran reproduksi.